Nah, kalau kemarin di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian dan pemfaktoran istimewa aljabar, kalau sekarang kita akan belajar pecahan aljabar. Nah, ini sebenarnya mirip aja kayak pecahan biasa, cuma bentuknya aljabar. Berarti ada variabelnya, ada pangkatnya, dan pemfaktoran pasti akan banyak kepake. Nah, kali ini, di bagian yang kali ini, kau akan menjelaskan tentang penjumlahan dan penyederhanaan aljabar. Cuma kita akan banyak bermain di penyederhanaan aljabar. Oke, langsung ke contohnya. Nomor satu. Nah, ini nomor satu bentuk paling mudah. Karena tidak ada tanda plus atau minus. Artinya tidak perlu difaktorkan dulu. Nah, kita lihat ada angka berapa. Nah, tandanya dulu nih kita beresin. Ternyata ada min bagi min. Itu hasilnya berarti plus. 2 dibagi 10. Nah, berarti yang tersisa adalah, kalau ini kita coret nih. Nah, ini 5 nih di bawah. Oke, berarti 5-nya di bawah ya. A, di atas ada A, di bawah ada A pangkat 2. Nah, berarti bisa dicoret juga nih. Jadi A. Di atas ada B pangkat 2, di bawah ada B pangkat 3. Nah, artinya jadi B. Nah, kalau teman-teman bingung, ingat ya. Nanti kalau pembagian tuh pangkatnya dikurang. Jadi kalau B pangkat 3, di sini ada 3. B-nya ada 3 kali. B kali B kali B. Kalau ini ada B kali B. Nah, jadi bisa dicoret 2 nih. Sisanya tinggal 1. Di atasnya tinggal C pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Nah, nomor 2 ini lebih kompleks. Sekarang ada plus minusnya. Nah, kalau ada plus minus, kita mau sederhanakan, berarti harus kita faktorkan. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bentuk pemfaktoran di video pertama. Jadi, atasnya itu bisa kita keluarkan 2, karena ini sama-sama punya faktor 2, dan X pangkat 2. Kita lihat X-nya yang pangkat paling kecil. Maka sisanya adalah X. Oh, ada Y-nya bisa kita keluarkan ternyata nih. Ini ada Y pangkat 1. Ini ada Y pangkat 2. Maka Y-nya bisa keluar. Nah, sisanya berarti hanya X dikurang 3Y. Nah, coba kita lihat bawahnya. Bawahnya ada angka 3, ada kelipatan 3. Kita keluarkan 3-nya. Oh, ada X, sama-sama punya X. Kita ambil X pangkat 1 yang paling kecil. Ada Y pangkat 2 dan Y pangkat 3. Kita ambilnya Y pangkat 2. Sisanya adalah X dikurang 3Y. Nah, kalau teman-teman bingung dapat dari mana, kita bagi 3X kuadrat Y kuadrat dibagi dengan 3X Y kuadrat. Hasilnya adalah X. Oke. Nah, ini sama nih. Berarti ini kita bisa hilangkan. Tapi sampai sini belum sederhana. Karena X-nya masih bisa kita sederhanakan nih. X-nya masih bisa hilang. Dan Y-nya juga masih bisa nih. Maka nanti hasil paling sederhananya adalah 2X per 3Y. Nah, sekarang soal yang nomor 3. Nah, ini kalau kita lihat, bentuknya spesial nih. Kuadrat kurang kuadrat. Ingat kita pernah belajar rumusnya. Nanti ini kalau difaktorkan, jadinya X tambah Y. X kurang Y. Wah, yang di bawah 3 suku. Ini juga bentuk yang khusus. Dan depannya kuadrat, belakangnya kuadrat. Maka ini kita bisa tulis jadi X tambah Y kuadrat. Nah, ini seperti A kali B dibagi A kuadrat nih. Maka A-nya bisa kita coret 1. Maka nanti jawabannya akan jadi X min Y per X tambah Y. Oke, sampai situ mengerti ya? Ya, kalau nomor 4, nah ini ada 3 suku, ada 3 suku. Berarti kita harus faktorin. Wah, tapi ini bukan kuadrat nih. Maka ingat nih, di video sebelumnya aku ada ajarin. Langkah pertama, 3 dikaliin 8 dulu. Oh, ini min 24. Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya min 24. Yang kalau kita jumlahin, itu jadi plus 10. Nah, nanti kita dapat nih, angkanya 12 dan min 2. 12 dan min 2. Langsung pakai format 3X per 3. Nah, nanti ini setelah difaktorkan, hasilnya adalah
X ditambah 4A dikali dengan 3X min 2A. Yang bawah juga kita lakukan hal yang sama. Itu akan menghasilkan 3X min 2A juga 2X min 3A. Nah, kalau kita lihat di sini ada faktor yang sama. 3X min 2A. Ini boleh kita hilangkan atau kita coret. Maka nanti jawaban akhir dari penyederhanaan soal nomor 4 adalah X tambah 4A dibagi 2X dikurang 3A. Nah, itu penyederhanaan. Kalau nomor 5 itu penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan pecahan berarti kita harus menyamakan penyebut. Contoh kalau misalnya kita punya setengah ditambah dengan sepertiga, pasti kita samakan penyebutnya jadi 6. Karena 2 dikali 3 supaya jadi 6, maka atas juga kita kali 3. 3 itu dikali 2 supaya jadi 6, maka 1 yang di atasnya juga kita kalikan 2, ditambah 2. Hal yang sama juga berlaku di aljabar. Tapi kalau aljabar, kita faktorkan dulu. Nah, ini yang di bawah, kalau kita faktorkan, kita punya X min 4 dan X tambah 1. Dikurang dengan 1 per X min 4. Nah, kita mau samakan penyebutnya. Kalau kita lihat di bawah, itu sudah ada X min 4 dua-duanya. Tapi yang punya X tambah 1 hanya yang sebelah kiri. Maka yang sebelah kanan, pasti kita mau tambahin X tambah 1. Nah, karena bawahnya ditambahkan atau dikalikan dengan X tambah 1, atasnya juga kita tambahkan X tambah 1, dikalikan juga nih. Maka nanti ini penyebutnya sudah sama, jadi X min 4, X tambah 1, dan atasnya akan menjadi X min 1 dikalikan X. Min 1 dikalikan X, maka jadi min X dikurang 1. Maka jawaban akhir adalah min 1 per X min 4 X plus 1. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan pecahan aljabar, kita akan banyak main di pemfaktoran. Kalau teman-teman lihat, kita review lagi ya. Nomor 2 pasti difaktorkan dulu, baru bisa dicoret. Nomor 3 juga sama, difaktorkan dulu, baru kita bisa sederhanakan. Nomor 4 juga sama. Ketika ketemu penjumlahan dan pengurangan, maka kita mesti ingat, kalau pecahan, kita perlu menyamakan penyebut. Tapi sebelum menyamakan penyebut, kita faktorkan dulu nih variabel-variabel yang di bawahnya, sehingga lebih memudahkan dalam menghitung. Nah, kalau yang tadi penyederhanaan dan penjumlahan aljabar, pecahan aljabar, sekarang Koko ajarin perkalian dan pembagiannya. Nah, sebenarnya sama kayak pecahan. Kalau kita punya setengah, kita bagi dengan misalkan 5/2. Nah, ini pasti kita balik dong pecahannya, setengah dikali 2/5. Yang bisa kita sederhanain sehingga hasilnya 1/5. Nah, sama nih kalau di pecahan aljabar juga begitu. Jadi setiap kali kita ketemu yang bagi, pastikan kita balik. Dan faktor-faktor yang sama nanti kita akan bisa hilangkan atau bisa kita coret. Nah, artinya pakai pemfaktoran lagi. Jadi video-video sebelumnya kalau kalian sudah lupa, boleh ditonton lagi. Contoh yang nomor 1. Wah, ini kita punya 6AB per 5BC dikali A per min 2C. Dibagi, nah kalau dibagi berarti kita akan balik tuh. Kita tulis dulu ya, 6AB per 5BC dikali A per min 2C dikali min 3C per 10A. Yuk kita sederhanain, siapa nih yang bisa kita hilangkan? Nah, di atas ada A, bisa kita coret sama si A ini. Terus ada C nih. C ini bisa kita sederhanakan sama C ini. Minnya juga kita bisa coret nih. Terus siapa lagi? Ada B. B-nya bisa kita coret nih. Nah, maka nanti akhirnya, angkanya udah bisa kita sederhanain nggak ya? Coba kita lihat. Wah, ini ada 2. 2 ini bisa kita bagi ke sini nih, jadi 3. Maka nanti hasilnya adalah tinggal 3A
dan 3. Berarti di sini punya 9A per 5C dan 10. Berarti 50C. Nah, ini jawaban akhirnya. Sekarang coba kita lihat nomor 2. Nah, ini sudah lebih kompleks nih. Bukan cuma kali bagi, tapi ada jumlah kurangnya ya. Nah, jadi kita fokusnya di kali dan dibaginya saja. Angka-angka atau faktor atau aljabar-aljabar yang lain kita harus pikirkan apakah bisa difaktorkan. Seperti yang nomor 2 nih, yang ini. Ingat nggak kita punya rumus A kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu bisa jadi A tambah B, A kurang B. Nah, maka nanti dia akan jadi X tambah 5 dikali X kurang 5. Karena dibagi, nah bagi ini selalu kita balik ya, dikali X min 3 per X tambah 5. Wah, X tambah 5 ada yang sama nih. Bisa kita sederhanakan. Nanti hasilnya adalah X min 5 dikali dengan X min 3. Nah, nanti tergantung soalnya ya. Bisa saja sampai sini jawabannya sudah selesai. Tapi bisa juga ini kita jabarkan lagi. X dikali X, X dikali min 3, min 5 dikali X, dan min 5 dikali min 3. Nah, nanti coba teman-teman hitung sendiri ya. Nah, contoh berikutnya nomor 3. Wah, ini sudah ada yang 3 suku nih. Ingat, kalau 3 suku berarti kita berpikirnya antara rumus A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat bisa jadi A tambah B dikuadratkan. Atau, wah ini dikalikan dulu nih. 2 dikali 10 jadi min 20. Berapa kali berapa hasilnya min 20? Yang kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Nah, yang bawah ini juga sama nih. Nah, nanti kalau teman-teman mencoba memfaktorkan, teman-teman akan mendapatkan 2X min 5 dikali X plus 2. Itu hasilnya sama dengan yang di atas ini. Per bagian bawahnya itu adalah X min 2 dikali dengan 2X min 5. Nah, itu baru aljabar atau pecahan yang di depannya. Nah, sekarang kita lihat yang belakang. Dikali, wah ini pangkat 3. Ayo, teman-teman masih ingat gak nih? Kalau pangkat 3, gimana pecahinnya? Nanti coba dilihat lagi ya, video yang sebelumnya ya. Nanti ini akan jadi X min 2. Nah, yang satu lagi agak panjang nih. X kuadrat min 2X. Nah, ini plus ya, plus 2X plus 4. Per, nah ini gampang nih, tadi sudah ada di sini. Maka ini jadi X tambah 2 X kurang 2. Nah, sekarang baru kita lihat mana yang bisa kita eliminasi, kita hilangkan. Wah, ini ada sama-sama 2X min 5. Bisa kita coret. Ada X min 2, ada X min 2 juga bisa kita hilangkan. Ada X plus 2, ada X plus 2 juga bisa kita hilangkan. Maka jawaban akhirnya nanti adalah X kuadrat tambah 2X tambah 4 per X min 2. Oke, teman-teman ngerti ya? Satu contoh lagi, nomor 4. Nomor 4 ini yang atas tidak bisa kita apa-apain nih. Karena tidak bentuk yang istimewa, juga tidak ada faktor yang sama kita bisa keluarkan. Kalau kita lihat bagian bawahnya, wah ini pangkat 3. Nanti sama seperti nomor 3 tuh ya. Nantinya jadi X min 3Y. Yang kurung berikutnya agak lebih panjang nih. X kuadrat ini dikalikan, tapi tandanya berubah. Plus 3XY. Yang di belakangnya plus 9Y kuadrat. Ini dibagi. Kalau dibagi berarti kita balik jadi kali. Oke, per 1. Biarin aja per satunya di bawah. Nah, ini juga sudah pernah nih tadi di sini. Maka ini jadi X min 3Y X plus 3Y. Maka yang bisa kita sederhanakan adalah X min 3Y dan X min 3Y nih. Ada X plus 3Y ya? Ya sudah, kita tulis lagi aja. X plus 3Y dalam kurung kuadrat per X kuadrat plus 3XY plus 9Y kuadrat. Nah, hati-hati.
yang di bawah ini tidak bisa kita faktorkan. Karena walaupun ini X kuadrat dan ini 3Y dikuadratkan, tapi tengahnya itu bukan 2 dikali X dikali 3Y. Ini bukan 6XY. Ya, ini hanya 3XY, bukan 6XY. Maka ini nggak bisa kita faktorkan. Maka ini adalah hasil terakhirnya dan hasil yang sudah benar. Demikian video rangkaian perkalian dan pemfaktoran istimewa aljabar. Terima kasih.